warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada Info Kampus di Sasmita Jaya TV. Bersama saya Alida Salwa yang akan menemani Anda dalam Info Kampus edisi Minggu 10 Mei 2026. Berikut cuplikan berita utama dalam Info Kampus kali ini. Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pamulang menggelar forum diskusi kajian ilmu hukum membangun generasi berintegritas. Program Studi Manajemen Universitas Pamulang menyelenggarakan workshop Mindfulness and Self-Compassion. Universitas Pamulang melalui program Outbeat dukung SMK Catur Global Bekasi cetak generasi yang andal. Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pamulang menyelenggarakan webinar hukum. Selain berita tadi, kami juga akan sampaikan berita menarik yang kami rangkum selama 30 menit ke depan. Ini Info Kampus selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama. Pemirsa, program studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pamulang melalui Himpunan Mahasiswa FH Unpam sukses menyelenggarakan kegiatan forum diskusi kajian ilmu hukum dengan mengangkat tema internalisasi nilai-nilai anti korupsi, narkoba, dan terorisme kepada mahasiswa dalam perspektif pendidikan dan kesadaran hukum. Kegiatan ini berlangsung pada Rabu 29 April 2026, terlaksana di ruang serbaguna lantai 11 Gedung A Universitas Pamulang. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen akademik dalam menanamkan nilai-nilai integritas, kesadaran hukum, serta tanggung jawab sosial kepada mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa. Forum diskusi menghadirkan narasumber dari kalangan dosen hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Giovanni Miltres Saragi SHMH, Dr. Kausa Taufik Hidayat, serta Aditya Tri Firmansyah RSHMH. Dalam pemaparannya, para narasumber menekankan pentingnya peran mahasiswa sebagai agen perubahan atau agent of change dalam memerangi praktik korupsi, penyalahgunaan narkoba, dan paham terorisme. Selain itu, pendekatan pendidikan hukum dinilai menjadi instrumen strategis dalam membentuk karakter mahasiswa yang berintegritas, kritis, dan memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Diskusi berlangsung interaktif dengan dimoderatori oleh Umi Niswatin, anggota Hima Fakultas Hukum Universitas Pamulang yang mampu mengarahkan jalannya forum secara dinamis dan komunikatif. Acara ini juga dipandu oleh dua Master of Ceremony, Indira dan Siti Ulandri, yang membawakan rangkaian kegiatan dengan baik dan tertib. Melalui forum ini, diharapkan mahasiswa tidak hanya memahami aspek normatif hukum, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini sekaligus menjadi wadah penguatan budaya akademik yang kritis, reflektif, dan berorientasi pada pembentukan kesadaran hukum yang berkelanjutan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Program Studi Manajemen Program Sarjana Universitas Pamulang sukses menyelenggarakan workshop kesehatan mental bertajuk Mental Health, Mindfulness, and Self-Compassion. Kegiatan berlangsung pada Rabu 29 April, dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan YouTube. Kegiatan ini merupakan inisiatif dari tim dosen pengembang prodi manajemen bidang kemahasiswaan untuk mendukung kesejahteraan psikologis mahasiswa di masa perkuliahan. Panitia menjelaskan bahwa tujuan utama acara ini adalah membekali mahasiswa dengan teknik praktis dalam mengelola stres dan kecemasan akademik. Dengan partisipasi yang tinggi, workshop ini menjadi bukti nyata kepedulian kampus terhadap isu kesehatan mental yang semakin krusial bagi generasi muda. Acara secara resmi dibuka oleh Koordinator Dosen Pengembang Prodi Manajemen Bidang Kemahasiswaan Rizky Dwi Nugroho SEMM. Dalam sambutannya, beliau menekankan bahwa kecerdasan intelektual harus berjalan beriringan dengan ketahanan mental yang kuat agar mahasiswa mampu bersaing di dunia kerja. Kami berharap melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga memiliki mental yang kuat dan sehat, ujarnya. Sekretaris Prodi Manajemen Imam Syatoto SEMM turut memberikan sambutan hangat sebagai bentuk dukungan struktural dari pihak program studi. Beliau menyatakan bahwa Prodi Manajemen akan terus berkomitmen menyelenggarakan kegiatan yang berdampak langsung pada pengembangan soft skill mahasiswa secara berkelanjutan.
Kesehatan mental adalah investasi jangka panjang dan kami di manajemen ingin memastikan setiap mahasiswa merasa didukung sepenuhnya. Sesi utama workshop dipandu oleh Liyawati SEMM yang bertindak sebagai Master of Ceremony dengan gaya yang interaktif dan sangat komunikatif. Beliau memperkenalkan narasumber utama, Chandra Fitra Arfianto, SPSI MM, seorang ahli yang sangat berkompeten dalam menjembatani ilmu psikologi dengan dunia manajemen. Liyawati menyebutkan bahwa antusiasme mahasiswa sangat luar biasa. Suasana kegiatan tetap cair dan hangat meskipun dilakukan secara virtual melalui layar perangkat masing-masing peserta dari berbagai daerah. Chandra Fitra Arfianto melalui materinya menjelaskan bahwa mindfulness adalah teknik untuk tetap sadar dan hadir sepenuhnya di momen saat ini tanpa menghakimi. Beliau mengungkapkan bahwa banyak mahasiswa terjebak dalam kecemasan masa depan atau penyesalan masa lalu sehingga seringkali mengabaikan kebahagiaan saat ini. Praktik self-compassion atau berbelas kasih pada diri sendiri adalah obat terbaik untuk menghadapi kegagalan yang tidak terduga. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Universitas Pamulang melalui program Orbit mendukung SMK Catur Global Bekasi cetak generasi yang andal. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Universitas Pamulang melakukan sebuah terobosan baru dalam dunia pendidikan, ditandai dengan peluncuran program Orbit atau Orientation for Ready to Work Business and Integrated Talent. Kegiatan Orbit kali ini bekerja sama dengan SMK Catur Global Bekasi yang dilaksanakan pada hari Senin 20 April 2026 berlokasi di Universitas Pamulang. Rangkaian kegiatan dimulai dari penyambutan yang berlangsung saat para siswa tiba di Universitas Pamulang dan berkumpul di Taman Mairo Koco untuk melakukan foto bersama, lalu dilanjutkan tur kampus ke berbagai lokasi di Universitas Pamulang Kampus 2. Kegiatan tur kampus mulai dari perpustakaan, auditorium, ruang peradilan semu, dan terakhir berkumpul di teleconference room. Program Orbit dirancang untuk menyelaraskan kompetensi lulusan SMK dengan kebutuhan dunia industri dan perguruan tinggi di era transformasi digital. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran struktural dan dosen Universitas Pamulang serta para siswa SMK Catur Bekasi. Kepala SMK Catur Bekasi dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas inisiatif kolaborasi tersebut. Beliau mengatakan, Orbit merupakan momentum penting bagi kami. Selama ini, lulusan SMK seringkali merasa ragu untuk melanjutkan ke perguruan tinggi karena adanya kesenjangan kurikulum. Melalui Orbit, kesenjangan kurikulum tersebut dapat dijembatani. Siswa kami tidak hanya siap kerja, tetapi juga siap melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi serta membangun masa depan yang gemilang. SMK Catur Bekasi juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Universitas Pamulang yang telah membuka kesempatan seluas-luasnya atas kunjungan ke kampus tersebut. Menurutnya, pengalaman ini memberikan wawasan baru bagi para siswa mengenai lingkungan perguruan tinggi yang representatif dan mendukung kegiatan akademik. Tio Sadewo dan Yuda melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pamulang sukses menyelenggarakan webinar bertema Say No to Sexual Harassment. Kegiatan webinar terselenggara pada Jumat 1 Mei 2026 pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat hingga selesai, dilaksanakan secara daring melalui Zoom meeting dan disiarkan melalui kanal YouTube dengan diikuti oleh mahasiswa dan peserta umum. Webinar ini secara khusus diperuntukkan bagi mahasiswa, terutama mahasiswa hukum, sebagai upaya meningkatkan pemahaman mereka terhadap isu kekerasan seksual dari perspektif hukum. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen Prodi S1 Ilmu Hukum dalam membekali mahasiswa dengan pengetahuan praktis dan kesadaran kritis terhadap perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual. Kegiatan menghadirkan dua narasumber yang kompeten di bidangnya. Pemateri pertama, Dr. Kausa Halimah Humairah Tuhanaya, dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Beliau menyampaikan materi mengenai kekerasan seksual. Dalam pemaparannya, beliau menjelaskan berbagai bentuk kekerasan seksual, faktor penyebab, dampak yang ditimbulkan bagi korban, serta pentingnya keberanian untuk bersuara dan melaporkan tindak yang tidak pantas. Selanjutnya, pemateri kedua Dr. Kausa Nining yang merupakan Kepala Divisi Humas dan Pencegahan PPKPT Universitas Pamulang membawakan materi terkait Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi atau Satgas PPKPT. Beliau memaparkan peran dan fungsi Satgas PPKPT sebagai garda terdepan dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman serta mekanisme pelaporan dan penanganan kasus kekerasan seksual di Universitas Pamulang. Melalui webinar ini, diharapkan mahasiswa, khususnya mahasiswa hukum, dapat lebih memahami pentingnya menciptakan lingkungan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, serta mampu berperan aktif dalam upaya pencegahan dan penanganannya. Kegiatan ini juga menjadi bentuk nyata komitmen Universitas Pamulang dalam mewujudkan kampus yang aman, nyaman, dan berintegritas. Dengan terselenggaranya kegiatan ini, program studi S1 Ilmu Hukum Universitas Pamulang berharap dapat terus berkontribusi dalam memberikan edukasi hukum yang relevan dengan isu-isu aktual di masyarakat, khususnya terkait perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Pamulang menggelar collaborative class menembus batas budaya. Tetaplah bersama kami. Halo Kak, boleh minta waktunya sebentar?
Kakaknya udah tahu belum kalau Unpam resmi meluncurkan portal Satu Unpam? Belum tahu. Kakaknya? Belum. Enggak. Kakaknya? Belum. Oh, belum. Terima kasih ya, Kak. Kakaknya udah tahu belum kalau Unpam resmi meluncurkan portal Satu Unpam? Ya, sudah tahu. Kakaknya sudah coba? Sudah. Menurut Kakak dengan satu akses gitu gimana sih, Kak? Lebih gampang sih, Kak. Jadi bikin akses kita tuh lebih mudah juga. Jadi nggak perlu masukin kata sandi yang sama di berbeda akun kayak Mentari, My Unpam kayak gitu. Jadi sangat memudahkan ya, Kak ya. Oke, terima kasih. Halo Sobat Unpam. Nah, buat kalian yang belum tahu, Unpam resmi meluncurkan portal Satu Unpam, inovasi digital yang menyatukan semua sistem kampus dalam satu akses. Nah, di sana kalian bisa mengakses Mentari, My Unpam, Sispema, Siskerma, My LSP, dan juga My LSB yang dapat diakses melalui satu.unpam.ac.id. Jadi, buruan dicoba portal Satu Unpamnya ya. Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Universitas Pamulang khususnya program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan membuka ruang kolaborasi melalui kegiatan Collaborative Class bersama mahasiswa program studi ekonomi politik dari University Malaysia Terengganu, Malaysia.
Kehadiran para mahasiswa dari UMT disambut dengan hangat oleh keluarga besar Prodi PPKN Universitas Pamulang pada Selasa 7 April 2026. Perbedaan budaya antar negara bukanlah penghalang dalam dunia pendidikan. Sebaliknya, perbedaan tersebut justru membuka ruang yang luas untuk saling belajar dan bertukar pemikiran. Nilai-nilai budaya yang beragam menghadirkan perspektif baru dalam memahami ilmu pengetahuan. Dengan latar belakang yang berbeda, setiap individu dapat melihat hal yang sama melalui sudut pandang yang unik, sehingga memperkaya cara berpikir menuju satu tujuan bersama, yaitu pengembangan ilmu pengetahuan. Sambutan secara resmi disampaikan oleh Dr. Ikhwani Siti Utami, Kepala Program Studi PPKN, yang menyampaikan rasa bangga dan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Dalam sambutannya, beliau juga menyampaikan harapan agar perbedaan budaya antara Indonesia dan Malaysia dapat menjadi kekuatan dalam menciptakan metode pembelajaran yang kaya, adaptif, dan inovatif di lingkungan Universitas Pamulang. Kegiatan kolaboratif kelas ini juga menghadirkan Dr. RDD Siswandi sebagai pembicara utama yang membawakan materi dalam sesi pembelajaran kolaboratif. Melalui pemaparannya, peserta mendapatkan wawasan yang komprehensif serta sudut pandang akademik yang memperkaya diskusi lintas budaya antara mahasiswa dari kedua negara. Interaksi yang terbangun tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga mempererat pemahaman antar budaya. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Universitas Pamulang melalui program studi teknik industri melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. PKM diselenggarakan sebanyak 2 kali, pertama pada akhir bulan April 2026 berlokasi di kantor Desa Kemuning, Kecamatan Kresek, dan yang kedua di Kelurahan Buaran, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan. Pada lokasi pertama, tema yang diusung adalah strategi pengelolaan sampah dan pemasaran untuk meningkatkan profitabilitas UMKM di Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, dan yang kedua berjudul penguatan daya saing produk sabun cuci piring melalui pelatihan kelayakan pemasaran. Kegiatan PKM yang terselenggara di Kelurahan Buaran, Kecamatan Serpong, dan Kota Tangerang Selatan berlangsung pada 28 April. Kegiatan tersebut diketuai oleh Dwi Suryanto STMT serta narasumber Abdul Jawad STMM dan 2 orang mahasiswa semester 2 yaitu Rahmat Fauzan dan Rika Rahim. Sedangkan kegiatan PKM di kantor Desa Kemuning Kecamatan Kresek dilakukan pada tanggal 29 April dan diketuai oleh Esa Pratiwi STMT dengan anggota Nova Wisnianingsi STMM sebagai narasumber serta melibatkan 2 mahasiswa yaitu Naila Agustina Putri dan Naila Nur Maulidasari. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Halimin, Sekretaris Desa Kemuning Kecamatan Kresek, serta diikuti oleh warga masyarakat, pengurus PKK, dan kader Posyandu Desa Kemuning. Kegiatan PKM diawali dengan rangkaian acara pembukaan yang dipandu oleh moderator dan dilanjutkan dengan pembacaan doa. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan yang disampaikan oleh Teddy DSTMT, perwakilan program studi teknik industri Universitas Pamulang. Beliau mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat dari masyarakat Desa Kemuning, serta menyampaikan harapan agar kegiatan PKM ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap tema atau materi yang diberikan oleh tim PKM, tetapi juga mendorong tumbuhnya motivasi masyarakat untuk mengembangkan peluang usaha sebagai alternatif peningkatan pendapatan keluarga dan penguatan UMKM lokal. Tio Sadewo melaporkan untuk Sasmita Jaya TV. Pemirsa, informasi program studi teknik industri Universitas Pamulang melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tadi mengakhiri pertemuan kali ini. Saya Lida Salwa mewakili seluruh tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu info kampus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
waktunya sebentar. Kakaknya udah tahu belum kalau Unpam resmi meluncurkan portal Satu Unpam? Belum tahu. Kakaknya? Belum. Kakaknya? Belum. Oh, belum. Terima kasih ya, Kak. Kakaknya udah tahu belum kalau Unpam resmi meluncurkan portal Satu Unpam? Ya, sudah tahu. Kakaknya sudah coba? Sudah. Menurut kakak dengan satu akses gitu gimana sih, Kak? Lebih gampang sih, Kak. Jadi bikin akses kita tuh lebih mudah juga. Jadi nggak perlu masukin kata sandi yang sama di berbeda akun kayak Mentari, My Unpam kayak gitu. Jadi sangat memudahkan ya, Kak ya. Oke, terima kasih. Halo Sobat Unpam. Nah, buat kalian yang belum tahu, Unpam resmi meluncurkan portal Satu Unpam, inovasi digital yang menyatukan semua sistem kampus dalam satu akses. Nah, di sana kalian bisa mengakses Mentari, My Unpam, Sispema, Siskerma, My LSP, dan juga My LSB yang dapat diakses melalui satu.unpam.ac.id. Jadi, buruan dicoba portal Satu Unpamnya ya.